Oke, di video kali ini saya ingin membahas mengenai transfer update kembali, dan memang akhir-akhir ini saya nggak membuat transfer update karena beberapa tim di Liga Indonesia memang tidak terlalu aktif ya di akhir-akhir ini untuk membeli atau menjual pemainnya. Jadi saya lebih fokus untuk membicarakan opini saya untuk tim-tim di Liga Indonesia secara individual ya, secara satu persatu. Tapi ini ada beberapa informasi yang cukup menarik saya bahas. Kita bahas dulu dari Persib Bandung yang gosipnya ingin mendatangkan pemain asal Filipina yaitu Mark Hartman ya. Ini Mark Hartman sebelumnya kewarganegaraan Inggris tapi dinaturalisasi ke Filipina ya. Jadi sekarang sudah menjadi pemain kenegaraan Filipina. Jadi saya sudah membuka statistik data dari Mark Hartman. Ini usianya 30 tahun, posisinya sebagai pemain second striker atau boleh dikatakan gelandang serang lah ya. Dan ini sebelumnya atau sekarang bermain bersama tim PJ City FC atau United FC, tim asal Filipina ya. Dan kalau dilihat dari statistik datanya, ini memang pemain yang satu ini cukup bagus karena sudah sering tampil di AFC Champions League ya bersama timnya ya, United FC ini. Jadi kalau boleh saya lihat bahwa jika misalkan gitu ya Mark datang ke Persib Bandung, ini kan untuk mengisi slot yang kosong ketika ditinggalkan Rashid yang sudah terlebih dahulu cabut dari Persib ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu pemain asing yang didatangkan yang bisa dijadikan sebagai gelandang serang. Tapi kalau kita lihat gelandang serang dari Persib Bandung ini memang sudah cukup banyak pilihannya, bahkan berlabel timnas semua ya pemain tengah dari Persib Bandung. Dan kalau misalkan memang Mark datang, ini kan kemungkinan besar karena untuk mempersiapkan Persib Bandung tampil di Piala AFC ya di musim depan. Tapi kalau dilihat dari masalah permainannya, saya belum terlalu paham dari permainan Mark Hartman. Tapi kalau bermain di negaranya Filipina sih cukup oke ya, menjadi gelandang serang atau pemain yang cenderung lebih suka membuka celah ya, membuat celah. Tapi kita tinggal tunggu apakah ini resmi, karena ini masih kode atau masih rumor, belum pasti. Tapi kalau kemungkinan sih 70% kemungkinan pasti bakal bergabung ya, karena dari media sosialnya Robert Rene sudah memberikan inisial bahwa pemain Filipina yang akan bergabung dengan Persib ini salah satu pemain senior yang dimiliki dari timnas Filipina ya. Jadi untuk supporter banyak yang langsung memberikan inisial tersebut ya, Mark Hartman. Jadi kita tinggal tunggu apakah Mark Hartman akan merapat ke Persib Bandung. Lalu next kita lihat lagi dari transfer yang update. Ada nama Syahril Lestaluhu yang secara resmi pindah dari Persib Bandung ke Persikabo Bogor ya. Dan ini posisinya sebagai gelandang bertahan, usianya 24 tahun. Tapi saya jujur belum terlalu paham dari permainan Syahril Lestaluhu ya. Semoga bisa memberikan kontribusi untuk lini tengah ya dari Persikabo Bogor. Lalu Persikabo Bogor juga mendatangkan Yandi Sofyan, ini pemain mantan dari Persikota Tangerang. Jadi bermain di Liga 2, saya juga belum terlalu paham bagaimana Yandi Sofyan bermain di Persikota Tangerang. Tapi intinya untuk Persikabo Bogor ini sudah mendatangkan dua pemain baru ya, walaupun saya belum memahami permainan dari kedua pemain yang datang. Tapi harapan saya semoga bisa memberikan permainan yang terbaik bersama Persikabo Bogor. Lalu ada Rizky Dwi Saputra yang akhirnya resmi ke PSS Sleman, walaupun belum pasti, tapi kabarnya tinggal nunggu beberapa penyelesaian surat-surat resmi ya, peresmiannya. Tapi ini yang sempat menjadi kisruh dengan Persekat Tegal karena kedua pemain Rizky Dwi ini maksudnya dimiliki oleh dua tim ya saat itu. Jadi ini tinggal kita tunggu, karena kalau dilihat PSS Sleman katanya tinggal membutuhkan beberapa proses lagi untuk mendatangkan Rizky Dwi yang berposisi sebagai pemain sayap atau gelandang serang juga. Ini jadi untuk PSS Sleman kita tinggal tunggu. Lalu next dari Persebaya Surabaya ini meresmikan 3 pemain baru. Ada Ahmad Noviandani yang bermain di sayap kiri dan kanan. Lalu ada Syaiful
usianya 19 tahun, berposisi sebagai gelandang serang. Lalu ada Wahyudi, gelandang serang juga, berusia 19 tahun dari PS Palembang. Jadi dari 3 pemain yang didatangkan oleh Persebaya Surabaya ini sangat muda, kecuali Ahmad Noviandani ya. Ahmad Noviandani ini 27 tahun. Jadi kalau dilihat dari nilai pasarnya 1,7 M ya, artinya Ahmad Noviandani ini pemain yang boleh dibilang ya cukup standar lah dari sosok pemain sayap dengan harga seperti ini, dan usianya juga matang 27. Jadi kita tinggal tunggu, karena kalau nggak salah Noviandani sempat dimainkan ya kemarin saat lawan Persis Solo ya, karena saya nonton pertandingannya. Jadi kita tinggal tunggu apakah memang Noviandani bisa bersinar. Harapan kita tentunya bisa bersinar ya di Persebaya Surabaya, apalagi ini pemain sayap ya untuk menggantikan posisi Bruno Marukawa, lalu Octavianus Fernando. Tinggal kita lihat nanti. Lalu next ada peresmian dari Persik Kediri yang memborong, boleh dibilang ini memborong pemain ya. Ada, saya hitung dulu, ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4, 5 ya, 5 pemain ya kalau nggak salah. Sorry, 4 benar. 4 pemain didatangkan oleh Persik Kediri. Ini kita lihat ada nama Vandri Imbiri ya. Ini Vandri Imbiri, pemain dari keturunan Jayapura, sebelumnya membela Madura United. Dari 15 pertandingan ini memang belum menciptakan gol dan juga assist ya, karena ini pemain belakang, pemain sentral, pemain tengah ya, defense tengah. Tapi menciptakan 4 kartu kuning ya, artinya dari 15 pertandingan menciptakan 4 kartu kuning ini sudah cukup banyak, apalagi ini pemain belakang. Jadi kalau kita lihat dari umurnya 31 tahun ini sudah bagus, mungkin bisa menjadi pelapis antara Arthur Felix atau mungkin nanti ada Salbilah ya, karena pemain belakang kalau saya lihat Salbilah dan juga Arthur Felix yang masih oke lah kalau menurut saya. Arthur Silva ya, pemain belakang, pemain asing dari Brasil nih, Arthur Silva. Jadi kalau boleh saya lihat Vandri Imbiri kemungkinan menjadi pelapis, dan yang paling ditanda tanyakan ya ini kartu kuningnya cukup banyak ya, 4 dari 15 pertandingan. Jadi mungkin jadi pelapis ya cukup oke ya, apalagi ini sebelumnya membela Madura United yang berlaga di Liga 1 Indonesia. Lalu ada nama Randy Juliansyah, ini posisinya sebagai pemain tengah atau cenderung sebagai gelandang penyerang ya, dan juga bisa menjadi penyerang. Usianya sangat muda, 19 tahun. Sebelumnya bermain bersama Sulut United, lalu pernah di Cilegon juga. Ini jebolan dari Asiop ya. Asiop ini di Jakarta, karena dulu saya waktu sekolah sepak bola sebelahan dengan Asiop nih lapangannya. Jadi saya paham ini dulu pemain dari jebolan Asiop ya. Jadi kalau dilihat usianya 19 tahun ya, masih sangat muda, kemungkinan besar ya masih menjadi pelapis ya, karena kalau dilihat usianya dan juga pemain-pemain lainnya dari Persik Kediri kan masih ada Renan Silva juga ya, kalau mau dibilang sebagai pemain gelandang penyerang. Lalu ada Sultan Ziko ya. Sultan Ziko ini usianya 20 tahun, ini juga sangat muda, berposisi sebagai pemain sayap kiri kanan dan juga pemain depan, tapi naturalnya pemain depan ya. Artinya mungkin Ziko bisa menjadi pelapis M. Ridwan juga, karena lihat usianya sangat muda. Tapi ini jebolan dari Asat 313 dan juga ada Bina Taruna, lalu pernah memperkuat Garuda Select juga ya, lalu Persija usia mudanya, dan juga PSG Pati sebelum ini. Jadi kalau kita lihat historicalnya ini bersama PSG Pati memang tidak ada, karena PSG Pati ini kan di Liga 2 ya. Tapi yang cukup menarik dari si Sultan Ziko yang saya temukan, ini harga marketnya 75.000 US ini ya, euro, 75.000 euro. Artinya kalau dihitung rupiah ini 1,2 M. Jadi kalau kita lihat pemain muda 20 tahun dengan harga 1,2 M ini cukup bagus ya dari masalah value-nya dulu. Jadi apakah memang pembelian Sultan Ziko ini sebagai investasi jangka panjang untuk Persik Kediri ya, kita lihat. Karena kalau dari masalah value-nya ya, harga marketnya Sultan Ziko ini cukup mahal, 1,2 M, dibandingkan dari tadi Randy Juliansyah hanya 25 US dollar ya. Kalau dikalkulasikan menjadi rupiah, kita coba hitung, ini berarti sekitar
Ya, 400 jutaan ya. Jadi masih sangat kecil kalau boleh dibilang pemain dari Randy Juliansyah ya, walaupun masih muda. Tapi kalau Sultan Chico ini sudah tinggi harganya 3 kali lipat dari Randy Juliansyah. Lalu yang terakhir ada Joe Anderson ya. Ini Joe Anderson baru saja diresmikan, Joe Anderson The Jesus Asis. Ini pemain berusia 26 tahun, asal Brasil dan tingginya 1,8 cm. Sorry, 1,8 meter ya. Jadi artinya nggak terlalu tinggi, tapi kemungkinan besar memiliki kecepatan ya, karena ini pemain asal Brasil biasanya cepat-cepat ya. Dan ini spesialnya tendangan kaki kiri. Dan kalau kita lihat historinya, ini Joe Anderson pernah bermain untuk Brasil U17 ya, jadi cukup menarik bermain bersama Brasil U17. Saat itu Joe Anderson mencetak 1 gol ya saat menghadapi Arab Saudi di tahun 2020, 13 Oktober 2020. Ini Brasil menang 1-6 saat itu lawan United Arab. Di situ Henderson masuk sebagai pemain pengganti, menit ke 65 itu langsung mencetak gol. Jadi ini boleh dibilang pemain yang cukup berkualitas karena sempat dipanggil oleh Brasil U17, pengalamannya juga cukup oke, dari usia juga boleh dibilang sedang menuju kematangan, 26 tahun. Jadi ini boleh dibilang mungkin untuk pengganti sosok Ejezari yang terlebih dulu out ya. Tapi kalau dilihat Henderson dengan Ejezari ini berbeda tipe ya kalau yang saya lihat, karena kalau Henderson ini walaupun nggak terlalu paham ya cara permainannya bagaimana, tapi kalau dilihat ini dari postur tubuhnya nggak setinggi EJ. Jadi mungkin Henderson ini pemain yang lebih pemain depan tapi yang lebih mencari bola, mencari pergerakan, berbeda dengan EJ yang memang sosok finisher ya. Jadi kita tinggal lihat nanti, mungkin saya akan buat reviewnya Henderson kalau Persik Kediri sudah bermain. Saya baru bisa membuat reviewnya lah di 3 pertandingan Henderson. Karena ini saya juga pengen lihat bagaimana tipikal dari Joe Henderson. Pemain ini tipenya ini lebih ke finisher atau pencari bola, membuka ruang walaupun pemain depan ya. Jadi ini Henderson tinggal kita lihat, semoga ini pembelian yang cukup luar biasa dan value-nya juga 150.000 euro. Jadi kalau dikalkulasikan ini cukup lumayan mahal ya. Kita coba hitung ya, ini 2,4 M ya, jadi harga yang cukup mahal juga jadi dari pemain depan. Jadi semoga bisa sukses bersama Persik Kediri, terutama untuk menggantikan posisi dari Ejezari sebagai pencetak gol dari Persik Kediri, penyuplai gol dari Persik Kediri di musim depan. Jadi ini aja pembelian 4 dari Persik Kediri yang menurut saya Sultan Chico dan juga Henderson ya yang paling boleh dibilang pembelian terbaik lah dari 4 pemain ini kalau saya lihat dari masalah value dan juga historinya. Ya, jadi itu aja video yang aku bisa bagikan kepada kalian mengenai transfer update kali ini. Memang tidak banyak berita dari pembelian atau penjualan pemain-pemain di Liga Indonesia, tapi kita tinggal tunggu ya karena sudah mendekati penutupan jeda transfer ya. Jadi itu aja, terima kasih yang sudah nonton sampai akhir, respect buat kalian. Nanti kita ketemu di video berikutnya. See you.